semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian shock anafilaksis. Untuk yang belum tahu, apa sih itu pengertian dari shock anafilaksis? Yuk, disimak. Shock anafilaksis adalah shock yang disebabkan oleh alergi yang berat. Reaksi ini akan menyebabkan penurunan darah yang sangat drastis, sehingga aliran darah yang masuk ke dalam tubuh menjadi terganggu. Akibatnya muncul beberapa gejala, seperti kesulitan dalam bernafas hingga kehilangan kesadaran. Shock anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit setelah penderita terpapar oleh alergi atau yang biasa kita sebut dengan alergen. Dalam kurun waktu 12 jam, shock anafilaksis berpotensi untuk kembali terjadi bipasik anafilaksis. Kondisi shock yang sangat mengancam nyawa ini sangat butuh perhatian khusus untuk tim tenaga medis yang menangani. Bila lambat sedikit, maka nyawa pun akan melayang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa sih shock anafilaksis ini, mari kita simak bersama video dengan materi tentang review dari drama Unsung Cinderella yang mengambil momen shock anafilaksis sebagai pokok utama pembahasan. Langsung saja.峰田和明さん53歳、スズメバチに刺されたと通報があり、救急隊現着時にはショックを起こしていました。刺されてから30分以上経過しています。わかりました。すぐに気管挿管するよ。 Jadi kalian udah menonton preview dari drama Unsung dan sudah memahami penjelasan tentang pengertian shock anafilaktik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih penyebab shock anafilaktik. Jadi, shock anafilaktik itu disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi yang parah yang dapat menyebabkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh bereaksi secara tidak normal atau berlebihan terhadap bahan atau zat tertentu. Reaksi sistem imun yang berlebihan ini akan menyebabkan gangguan aliran darah dan penyerapan oksigen ke seluruh tubuh yang akibatnya akan muncul suatu gejala dan keluhan. Shock anafilaksis bisa dipicu oleh berbagai macam alergen. Beberapa alergen yang sering memicu shock anafilaktik adalah yang pertama itu ada obat-obatan tertentu. Contohnya seperti obat antibiotik, obat antihistaminik non-steroid, obat pelemas otot, ataupun obat anti kejang. Yang kedua itu ada makanan, seperti makanan laut, telur, susu, gandum, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada sengatan lebah, seperti semut merah, lebah, lipan, ataupun tawon. Yang keempat, itu ada bahan pengawet makanan. Yang kelima, ada tanaman seperti rumput ataupun serbuk sari bunga. Yang terakhir, ada bahan lain, misalnya debu lateks yang terhirup. Meskipun jarang terjadi, terkadang shock anafilaktik dapat dipicu oleh olahraga dan juga shock anafilaktik yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik. Gejala shock anafilaksis sama seperti gejala alergi berupa bersin-bersin dan ruam pada kulit. Gejalanya terus bertambah parah dengan cepat. Gejala pada seseorang yang mengalami shock anafilaksis adalah munculnya ruam seperti biduran di kulit, kesulitan bernafas atau sesak nafas, denyut nadi lebih cepat namun terasa lemah, tekanan darah menurun drastis sehingga menyebabkan pusing, lemas dan pingsan, kram atau nyeri perut, mual muntah dan diare, sensasi kesemutan di kulit kepala, mulut, tangan dan kaki, jantung berdebar-debar, tanpa gelisah atau kesadarannya menurun, pembengkakan pada kelopak mata, bibir,
tenggorokan dan lidah, susah menelan, dan jantung berdebar-debar. Itulah gejala-gejala dari shock anafilaksis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan memaparkan tentang permasalahan yang terjadi saat penanganan pasien shock anafilaksis. Karena gejala yang dihadapi berupa penurunan tekanan darah secara drastis, petugas medis termasuk apotekernya itu melakukan pijat jantung terhadap pasien tersebut dan juga memberikan injeksi berupa adrenalin, hidrokortison, dan antihistamin. Akan tetapi saat pemberian injeksi tersebut, obat-obatnya itu tidak berfungsi, yang mana bisa kita lihat pada elektrodiagram yang ditampilkan, jantung pasien tersebut berhenti berdetak. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang obat-obat yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada epinefrin atau yang tadi sudah saya sebut dengan nama adrenalin. Dia ini merupakan obat yang digunakan untuk mengobati reaksi alergi yang dapat membahayakan nyawa, salah satunya yaitu shock anafilaksis. Jadi epinefrin akan meredakan reaksi alergi tersebut dengan melemaskan otot-otot saluran pernafasan dan mempersempit pembuluh darah, sehingga nafas menjadi lega dan aliran darah ke sel juga tetap terjaga. Epinefrin juga diberikan pada saat tindakan resusitasi jantung, paru, dan pada pasien yang mengalami henti jantung dan juga henti nafas. Epinefrin di sini merupakan katekolamin endogen yang dapat menstimulasikan sistem saraf simpatis melalui reseptor alfa dan beta adrenergik. Obat ini dapat meningkatkan kontraktilitas jantung, denyut jantung, dan cardiac output. Dalam dosis rendah, epinefrin ini memicu vasodilatasi yang dimediasi oleh reseptor beta 2. Namun dalam dosis tinggi, obat ini memicu vasokonstriksi dan kenaikan tekanan darah yang dimediasi oleh reseptor alfa 1. Aksi pada reseptor alfa 1 yang menimbulkan vasokonstriksi membuat obat ini menjadi pilihan ketika terjadi hipotensi akibat shock sepsis. Sementara itu, aksi terhadap reseptor beta menimbulkan relaksasi otot bronkus sehingga obat ini juga dapat mengatasi sesak, wheezing, dan bronkospase pada anafilaksis. Injeksi yang diberikan secara intramuskular dengan dosis 500 mikrogram dan dosis 300 mikrogram. Mungkin ini sesuai dengan pemberian yang segera dilakukan dan juga dosis ini diulangi setiap 5 menit tergantung tekanan darah, nadi, dan fungsi pernapasan pada pasien itu sendiri. Yang kedua ada hidrokortison. Jadi hidrokortison ini adalah golongan obat kortikosteroid, yang mana obat kortikosteroid adalah obat yang mengandung hormon steroid yang berguna untuk menambah hormon steroid dalam tubuh bila diperlukan, dalam meredakan peradangan atau inflamasi, serta menekan kerja sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Mekanisme kerja hidrokortison dibedakan menjadi efek metabolik, antiinflamasi, imunosupresan, serta vasokonstriktor dan efek lainnya sebagai mineral kortikoid. Obat ini bekerja dengan menurunkan respon sistem kekebalan tubuh sehingga gejala dan keluhan termasuk nyeri dan pembengkakan bisa berkurang. Yang ketiga ada antihistamin, yaitu kelompok obat-obatan yang digunakan untuk mengobati reaksi alergi seperti contohnya ada rinitis alergi, reaksi akibat sengatan serangga, reaksi alergi makanan, urtikaria, atau biduran. Antihistamin bekerja dengan cara memblokir zat histamin yang diproduksi tubuh. Zat histamin pada dasarnya berfungsi melawan virus atau bakteri yang masuk ke tubuh. Akan tetapi pada kasus shock anafilaksis, antihistamin dan kortikosteroid ini bertujuan untuk mencegah reaksi hipersensitivitas lanjutan, bukan sebagai tata laksana utama dari anafilaksis itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Nah, setelah mengetahui bahwa adrenalin yang diberikan tidak berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung,
Ini dikarenakan pasien meminum obat penghambat beta atau beta blocker. Nah, obat penghambat beta atau beta blocker merupakan obat untuk melawan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Obat tersebut ditemukan di kantung celana pasien saat apoteker melakukan CPR. Dikarenakan pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi dan meminum obat penghambat beta atau beta blocker, itu sebabnya obat adrenalin yang disuntikan tidak berfungsi, di mana seharusnya obat adrenalin yang bersifat adrenergik untuk meningkatkan denyut jantung tidak bisa menduduki reseptor karena pasien minum obat beta blocker juga, yang efeknya menurunkan denyut jantung sehingga kerjanya saling berlawanan. Nah, beta blocker menghambat kerja adrenalin dan ketika terhambat, denyut jantung dan tekanan darah akan menurun dan menyebabkan pasien kritis. Untuk melawan efek obat beta blocker, apoteker memberikan glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung. Glukagon akan menstimulus protein bagian reseptor CAMP yang merupakan second messenger yang bekerja pada reseptor G protein pada bagian adrenergik untuk dapat merespon sinyal dari luar, sehingga obat adrenalin dapat bekerja dan pasien telah melewati masa kritisnya. Demikianlah hasil video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.